Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Di video kali ini gue akan bahas runtuhnya mental Oka Sensei yang akhirnya mengetahui semua kebenaran dan hasil tindakannya selama ini. Setelah diceritakan semuanya oleh Shidori di hadapan semua muridnya. Dan juga Sun yang saat itu cuma dipecundangi oleh Sophia. Anggap aja inilah pembahasan semua reinkarnator part kedua. Jadi gue harap kalian udah nonton video yang bahas reinkarnator sebelumnya, biar ceritanya lebih enak dipahami. Dan jelas ini akan mengandung spoiler keras untuk animenya, jadi yang nggak mau kena spoiler bisa close aja video ini. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Guys, kenapa lu pada seneng banget kalau lihat karakter lain dibikin menderita oleh Shiro-chan? Kalau begitu berarti Shidori adalah karakter yang jahat dong. Ya dari awal Kumoko emang jarang banget menunjukkan kebaikannya sih. Kalau Shidori melakukan hal baik pada seseorang, malahan semua orang di dekat Shidori bakalan kaget dan melongo. Tapi dia tetaplah MC di novel ini. Sebelumnya kan gue udah jelasin mengenai semua reinkarnator dan mereka terpecah menjadi 3 kubu, yaitu pihak Dustin, Ariel, dan Potimas. Di perang kedua kan pihak Ariel dan Dustin menjalin kerjasama untuk mengalahkan Potimas dan desa Elf. Dan akhirnya perang itu dimenangkan oleh pihak Dustin dan Ariel. Potimas juga sudah dimusnahkan dan semua ras Elf murni sudah dibantai semua oleh Shidori. Nanti kalau pengen lebih detailnya tentang peperangan desa Elf, gue bahas sekalian dengan Potimas vs Ariel dan Shidori. Otomatis semua reinkarnator juga ikut terlibat di peperangan itu, tapi Shidori memilih untuk membiarkan mereka hidup dan mengumpulkan mereka semua di desa Elf atau menahan mereka untuk sementara. Tapi cuma dikurung aja dan mereka bebas mau melakukan apapun di kurungan itu. Tujuan Shidori melakukan itu adalah untuk menjelaskan situasi dunia pada mereka agar nantinya mereka dapat memilih dan menjalani hidup sesuai pilihan mereka. Karena kebanyakan dari mereka kan belum mengetahui kebenaran tentang dunia itu, apalagi para reinkarnator yang dari kecil ditampung di desa Elf. Mereka tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Dan jika meninggalkan mereka begitu saja, pastinya tidak akan bisa bertahan hidup di lingkungan yang sangat kejam. Sebenarnya Shidori melakukan hal baik seperti itu juga demi Oka Sensei yang sangat menyayangi semua muridnya. Dan seperti yang kalian tahu, kalau Shidori sangat baik pada Oka Sensei karena pernah menyelamatkan nyawa Shidori sewaktu menjadi laba-laba di kelas. Dan Shidori juga sangat paham kalau Oka Sensei sudah mengorbankan semuanya untuk semua muridnya. Tapi ya sebaik-baiknya Shidori tetap aja nggak pandang bulu, dan membuat mental Oka Sensei benar-benar hancur. Tapi itu memang harus dilakukan karena Oka Sensei harus mengetahui kebenarannya dan terlepas dari doktrin Potimas. Sebenarnya melihat Shidori yang mau menjelaskan banyak hal di depan semua orang itu adalah sesuatu yang wow banget guys. Karena biasanya dia sangat tidak suka berbicara banyak hal dengan orang lain. Kepribadian dia yang itu memang menurun pada Kumoko. Bagi Shidori lebih mudah membantai pasukan daripada menjelaskan banyak hal pada orang lain. Kalau Kumoko yang masih di anime itu dia cerewet dalam hati sebenarnya. Sama aja setelah menjadi Shidori juga masih cerewet kayak gitu, cuma dalam hati aja. Kalau dari luar ya dia kelihatan berwibawa dan sangat pendiam. Biasanya si Urat atau Ariel yang menjadi juru bicara Shidori karena mereka yang paling paham apa yang dipikirkan Shidori. Tapi kali ini harus Shidori yang menjelaskannya karena dia yang mengetahui semua kebenarannya. Tapi tetap didampingi sama Sophia dan Urat. Karena jika nantinya Shidori susah untuk mengungkapkan isi pikirannya, biasanya Urat yang akan langsung meneruskan penjelasannya. Makanya Shidori kalau mau jelasin sesuatu pada seseorang, dia pasti memilih untuk membawa Urat juga. Saat itu, semua reinkarnator sudah dikumpulkan dan otomatis mereka tidak memahami situasi yang sedang terjadi. Dan pastinya mengira kalau Shidori, Urat, dan Sophia sudah menjadi orang jahat karena menyerang desa Elf dan menjadikan mereka tahanan perang. Kecuali Ogiwara dan Sajin yang berada di pihak Dustin, mereka sedikit paham akan situasinya. Sedangkan Hyugo waktu itu sudah mati dan mereka juga tahu kalau Hyugo cuma dijadikan alat oleh pihak Shidori. Lalu Yuri dan Sun masih tak sadarkan diri, tapi nanti saat Shidori datang, Sun bangun dan ikut mendengarkan penjelasan Shidori. Sedangkan untuk Oka Sensei sudah mulai tidak karuan karena di sisi lain dia masih terdoktrin pikiran Potimas.
Dan di sisi lain, dia mulai bisa melihat kebenaran kalau selama ini tindakannya dengan mengumpulkan semua muridnya di desa elf tidak sepenuhnya tepat. Apalagi para muridnya juga sudah mulai mengeluh dan sebagian dari mereka menyalahkan tindakan Oka Sensei. Jadi saat itu Oka Sensei mulai menyalahkan dirinya sendiri, bahkan dia seperti orang linglung. Tak lama kemudian, Shirori, Wrath, dan Sophia menemui mereka dan menjelaskan sedikit situasinya agar mereka tidak panik. Lalu setelah itu, Shirori memproyeksikan kondisi dunia itu pada mereka dan tentu saja mereka langsung terdiam melihat dunia yang mereka tinggali sudah mengalami keruntuhan di beberapa tempat. Dan Shirori juga menceritakan semua perbuatan Potimas yang selama ini terus-terusan membuat energi MA dunia itu berkurang drastis, yang akhirnya mengakibatkan dunia baru lebih cepat menuju masa kehancuran. Cuma saat itu kan Potimas sudah dimusnahkan, jadi dunia akan sedikit lebih baik, tapi bukan berarti dunia itu akan terselamatkan karena banyak faktor yang harus diselesaikan. Mendengar itu, hati dan pikiran Oka Sensei semakin tidak karuan, tapi dia juga tidak bisa menyangkalnya karena semua yang ditunjukkan Shirori memang masuk akal. Dan selama ini Oka Sensei memang sudah mulai curiga dengan Potimas dan ras elf. Cuma ya karena dia sudah terlanjur dimanipulasi oleh Potimas, jadi tidak bisa berpikir rasional. Akhirnya dia mulai mengingat semua tindakannya selama ini dan mulai terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri. Para murid yang mulai tidak setuju dengan tindakan Oka Sensei juga terus mengolok-oloknya. Tidak berhenti sampai situ, Shirori melanjutkan penjelasannya lagi dan memberitahu rencana Potimas selama ini dengan mengumpulkan semua reinkarnator di desa elf. Tujuan sebenarnya Potimas mengumpulkan mereka adalah untuk melakukan evolusi menjadi dewa, yaitu dengan menggunakan jiwa yang berasal dari dunia lain seperti reinkarnator. Karena selama ini Potimas menggunakan jiwa dari dunia baru tidak pernah berhasil. Cuma itu baru rencana dan belum bisa dipastikan keberhasilannya. Tapi jika Shirori dan Ariel telat sedikit saja mengalahkan Potimas, maka bisa dipastikan kalau semua reinkarnator sudah masuk ke dalam mesin blender Potimas dan sudah menjadi bubur. Shirori menyebutnya mesin blender jiwa, jadi gue ikut aja guys. Setelah mendengar semua itu, para murid langsung berisik dan semakin mengolok-olok Oka Sensei. Akhirnya pikiran Oka Sensei mencapai batasnya. Atau anggap aja kalau otak, hati, dan tubuhnya sampai ngeblank guys. Karena saat itu dia seperti patung yang cuma melongo dan matanya sampai melotot dan terus mengeluarkan air mata, tapi hatinya sudah benar-benar hancur. Di sini sang pahlawan Shun langsung mendekati Oka Sensei dan berusaha menyembuhkannya, tapi tidak bisa karena yang rusak adalah jiwa dan mental Oka Sensei. Bahkan Shun sampai didorong oleh Shirori dan disingkirkan karena percuma juga Shun gak akan bisa ngapa-ngapain. Dan Shirori yang akhirnya menyembuhkan Oka Sensei, tapi dia tetap pingsan dan butuh waktu untuk kembali pulih. Di kejadian ini Shun bener-bener gak ada harga dirinya guys. Udah lemah, gak bisa ngapa-ngapain, kebanyakan protes lagi. Dan cuma didorong Shirori aja sampai terlempar ke pojokan. Untung aja gak pakai tenaga Shirori. Kalau pakai tenaga mungkin dia udah tewas di tempat. Dan belum cukup sampai situ aja loh, Shun dipermalukan. Karena Sophia aja masih duduk cantik di belakang. Jujur gue kasihan sih sama Oka Sensei. Karena dia udah melakukan segalanya demi para muridnya dan rela melakukan apa saja demi keselamatan mereka. Cuma ya sialnya dia harus terlahir menjadi anak Potimas, jadi cuma dimanfaatin aja. Dia emang gak ada obat sih kalau membuat hal menjadi lebih menarik. Karena dia yang sengaja mereinkarnasi Oka menjadi anak Potimas dan memberikan dia skill yang bisa mendeteksi keberadaan muridnya. Lalu setelah itu Oka Sensei yang sudah tidak sadarkan diri dibawa ke ruangan lain dan dibiarkan untuk istirahat sambil ditemani oleh Asaka. Sedangkan semua reinkarnator dibiarkan untuk istirahat sementara karena Shirori masih belum selesai dengan penjelasannya. Di sepanjang penjelasan Shirori tadi, Shun selalu protes dengan apa yang tidak sesuai dengan pemikirannya, tapi di sini Shirori tetap menanggapinya dengan halus. Seperti misalnya pembantaian yang dilakukan pada ras elf atau kekejaman lainnya. Ya, seperti itulah pemikiran dari sang pahlawan Shun. Bahkan dia juga tidak setuju kenapa Hyugo sampai dibunuh padahal Hyugo sudah melakukan kekejaman pada kerajaan Analait. Jadi Shun pengennya Hyugo diberikan kesempatan hidup untuk menebus perbuatannya. Kalau itu dia sempat berdebat dengan Wrath karena ya bagi Wrath itu adalah pemikiran yang sangat naif. Padahal di kejadian ini skill tabu Shun udah mencapai level maksimal loh.
Berarti dia udah mengetahui kebenaran dunia. Sang pahlawan Esclan Zagan Analyte adiknya Julius emang beda sih. Lalu setelah membiarkan mereka istirahat, Chidori udah mulai malas tuh mau nerusin penjelasannya. Jadi dia meminta Sophia untuk meneruskannya. Mungkin dalam hati Sophia saat itu kebetulan banget tuh. Karena dari tadi dia udah nggak tahan dengan sifat baik Chidori yang tak seperti biasanya. Dan dia juga nggak tahan sama reinkarnator yang kebanyakan protes dan tidak sadar diri akan situasi mereka. Kalau urusannya dengan Sophia ya udah pasti mereka bakalan kena mental semua. Tadi kan Chidori udah memberitahu situasi dunia dan situasi yang mereka hadapi cuma karena mereka baru mengetahuinya jadi belum bisa mencerna semuanya. Dan tinggal memberitahu langkah apa yang akan diambil ke depannya untuk mereka. Maunya Chidori sih memberikan pilihan bebas pada mereka langkah apa yang akan mereka ambil terserah mereka yang menentukannya. Cuma kalau nantinya mereka menghalangi Chidori ya tanggung sendiri resikonya. Karena setelah itu Chidori nggak akan segan lagi untuk menyingkirkan orang yang menghalangi rencananya. Jadi tak lama kemudian mereka disuruh untuk berkumpul kembali dan Sophia yang akan meneruskan penjelasannya. Di sini Sophia langsung menyuruh mereka untuk sadar diri dan mengingatkan mereka kalau nyawa mereka sudah diselamatkan dan itu sebenarnya bukan tanggung jawab Sophia, Wrath, dan Chidori. Sempat ada yang protes, tapi Sophia langsung membentaknya sambil mengeluarkan aura intimidasinya agar mereka sadar kalau mereka itu sangat lemah. Bahkan Sun yang protes sambil berdiri aja langsung ditendang oleh Sophia dan tentu saja tendangan Sophia sangat mengerikan bagi Sun. Katia aja langsung panik dan menyembuhkannya. Tidak ada yang berani berkata apa-apa lagi di depan Sophia. Murid emang gak beda jauh ya guys sama gurunya. Parah emang mereka. Lalu setelah Sophia membuat mereka sadar akan kenyataan yang ada di dunia baru seperti kehidupan yang kejam atau adanya monster yang bisa kapan saja mengancam nyawa mereka. Akhirnya Sophia menawari mereka mau ditempatkan di wilayah mana sesuai pilihan mereka. Dan kedepannya mereka harus bisa menjalani kehidupan mereka sendiri. Khususnya para murid yang sebelumnya dikurung di desa Elf kan belum pernah merasakan kejamnya dunia luar. Jadi Sophia dan Chidori akan mengantarkan mereka sesuai tempat yang dipilih oleh mereka untuk menjalani kehidupan mereka ke depannya. Karena desa Elf jelas tidak aman setelah penghalangnya dihancurkan oleh Chidori. Bakalan ada banyak monster liar yang masuk ke desa Elf. Oh iya, di sini Sophia juga menawari mereka akan kembali ke bumi atau tidak. Jelas wajah mereka langsung menunjukkan kegembiraannya dan langsung menanyakan pada Sophia apakah memang bisa. Tapi setelah Sophia memastikan pada Chidori malah bilang tidak mungkin. Ada alasan kenapa Sophia menawari mereka kembali ke bumi guys. Jadi Chidori memang pernah menawari Sophia, Wrath, dan Ariel akan ke bumi atau tidak jika suatu saat sistem dunia sudah runtuh. Dan Chidori memang bisa melakukannya, cuma kan itu khusus untuk Wrath, Sophia, dan Ariel. Dan itu pastinya membutuhkan energi yang tidak sedikit. Kalau untuk Chidori sendiri sudah biasa bolak-balik ke bumi. Tapi kalau untuk semua reinkarnator Chidori tidak mau melakukannya karena energinya bakalan berkurang sangat banyak dan juga tidak semudah itu. Karena kan eksistensi mereka di bumi sudah mati dan mereka sudah menjadi penduduk dunia baru. Dan sudah terikat dengan sistem. Jadi setelah diberikan harapan palsu oleh Sophia, mereka langsung lemas lagi. Dan setelah Sophia menjelaskan semuanya, mereka diberikan waktu untuk memikirkan pilihan mereka. Dan tidak perlu ikut memikirkan kondisi dunia baru. Karena kehancuran dunia kemungkinan besar terjadi setelah sekitar 100 tahun dari saat itu. Jadi untuk para reinkarnator bisa menikmati hidup mereka sampai tua dan mati. Kecuali untuk yang terlahir di luar ras manusia memang memiliki umur yang jauh lebih panjang. Kalau untuk Sun ya kalian tahu sendiri, dia nggak akan tinggal diam dan merasa memiliki tanggung jawab yang sangat besar sebagai pahlawan. Makanya di perang final dia udah bergabung dengan pihak Gulie dan Dustin. Bersama Katia yang sudah sangat mencintainya dan akan selalu mengikutinya. Kalau untuk Oka Sensei dan reinkarnator yang sebelumnya di desa Elf malah akhirnya ikut mendukung keputusan Shiraori. Fei yang sebelumnya selalu bersama Sun juga ikut dengan Oka Sensei. Sebagai catatan, kalau di kejadian ini Chidori belum memberitahu rencananya pada mereka. Karena saat itu Chidori yakin rencananya akan berhasil dalam meruntuhkan sistem sebelum diketahui oleh Gulie. Atau lebih tepatnya sebelum diumumkan oleh Di.
Jadi para reinkarnator nggak perlu tahu dan mereka taunya nanti sistem sudah runtuh dan mereka nggak akan mati saat sistem runtuh. Makanya Shiraori memberikan perlindungan jiwa pada setiap reinkarnator. Pembahasan ini nanti gue lanjutin saat menceritakan pertarungan Dewa Gulie melawan Shiraori dan keterlibatan Dewi Sariel dan Di. Dan kalau kalian nanya di WN chapter berapa, kalau nggak salah di chapter 300-an ke sana. Kalau di light novelnya belum sampai situ, tapi ini adalah lanjutan LN volume 5 saat peperangan desa Elf, cuma dari perspektifnya Shiraori. Kayaknya di volume 14-an baru akan diceritakan, tapi jelas akan sedikit berbeda detail alurnya. Dan pastinya akan lebih menarik lagi. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf dan kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan pembahasan ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Kuro guys.